الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوان النبي والصديقين والشهداء والصالحين جميع أوليائنا في غابة الملة ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم والدي الحاضرين خاصة وجميع أهل جماعة المسجد ووصولهم وفروعهم الله أعلم بهم أن الله يتغشاهم وجميع القبور المسلمين والمسلمات يتغشاهم بالرحمة المغفرة يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويرزقنا الصحة والعافية تامة مقام اللطف والعافية على هدينا يكون صالحة جميعا شاملة بخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز العليم نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على جميع النعم كلها بجميع المحامد كلها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهي ولكل قلب عظيم فخرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Al Ihsan, para tokoh masyarakat, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan mudah-mudahan insyaallah umur yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, dan semua anugerah Allah Subhanahu wa taala ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan semuanya, mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua mengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mohon maaf atas keterlambatan dan juga beberapa waktu libur yang terbentur Maulid Arba'in ataukah dari hal-hal yang lain, yang sebetulnya juga pada Jumat yang lalu kita kepingin masjid ini sebagai awal dari mulai dari rutinan-rutinan yang lain. Kita berpikir karena hari Jumat, demikian juga mulainya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, pembahasan tentang pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua ilmu merujuk kepada beliau, semua ilmu bermuara kepada beliau ya. Maka nilai semua ilmu itu adalah dengan kadar apakah mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau ilmu tersebut mendekatkan sama Rasulullah, maka ilmu itu mulia. Tapi kalau ilmu tidak mendekatkan sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada artinya itu ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, ajma'al ulama qatibatan. Ulama semuanya telah sepakat bahwa kadar kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kadar nilai dan maqam Rasulullah di hati orang tersebut. Gimana maqam Rasulullah di hati orang tersebut? Dimuliakan atau enggak, dicintai atau enggak, dirindukan atau enggak, diikutin atau enggak. Dengan kadar itulah kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain tidak. Maka ilmu juga demikian. Ya. Tapi ya karena satu dan lain hal yang niat untuk ngaji tapi akhirnya tertunda.
Tapi mudah-mudahan insya Allah ya banyak hal kita perlu khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullul matma'i. Kalau harapan kita itu tertunda, maka berkhusnudzonlah kepada Allah. Mudah-mudahan ketertundaan tersebut ada hikmah di belakangnya, ada fadilah di belakangnya. Ya, kita tidak ngerti aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi insyaallah mudah-mudahan harapan besar kita semua aturan Allah kepada kita yang terbaik. Insyaallah ya. Akhir dari pembahasan kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah adalah bagaimana cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makannya Rasulullah ya. Sering kita sampaikan bahwa di dalam makan juga ada sunnah, di dalam minum juga ada sunnah, di dalam berpakaian juga ada sunnah. Bahkan para sahabat mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna kulla syai'in khattal khara'ah. Rasulullah mengajarkan kepada kita segala sesuatu sampai jongkok duduk di ketika qadil hajat. Ketika qadil hajat pun juga diajarin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwal muallim. Beliau adalah betul-betul pengajar yang sukses. Ya, pengajar semua manusia. Ya, pengajar semua manusia. Tidak ada adab, tidak ada akhlak, tidak ada kebaikan kecuali diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis yang telah lewat kita sampaikan tentang masalah makannya Rasulullah adalah Rasulullah setelah makan itu menjilatin 3 jarinya beliau. Ya. Kemudian di antara hadis lagi tentang masalah makannya Nabi adalah amma ana fala aku muttaqian. Kalau makan aku tidak duduk santai ke belakang ini ya. Itu di antara hadis-hadis yang berhubungan dengan makan. Demikian juga secara umum Nabi bersabda nahnu qaumun, kami kaum la naqul hatta naju fa idza akalna qumna qabla nashba. Ya, kami adalah kaum tidak makan kecuali ketika lapar, dan kalau makan kita selesai sebelum kenyang. Di antara sunnah-sunnah Nabi di dalam makan cukup banyak, Tuhan. Sangat banyak sekali, apalagi khususnya ketika makan bersama-sama. Ya, makan bersama-sama. Maka ada tambahan adab. Kenapa? Karena ada interaksi dengan sesama. Ya, maka ketika makan bersama-sama semisal disunnahkan untuk berbicara sekedarnya. Tidak diam. Nabi bersabda tidak diam semisal diamnya Nasrani, tidak tertawa dan tidak ngobrol banyak semisal tertawanya Yahudi. Kalau orang Yahudi kalau makan ribut. Kalau Nasrani makan tenang sampai sepi. Islam mengajarkan sedang-sedang. Jadi kalau ngobrol yang sekedarnya. Dan kalaupun ngobrol ya mestinya ngobrol yang sekiranya bima la yushawwihul akilin, dengan sesuatu yang tidak mengganggu orang-orang yang makan, mengganggu rasa, mengganggu macam-macam. Ketika makan mohon maaf jangan bicara penyakit. Ya, kalau makan bicara penyakit kan orang macam mana lah. Jadi ya, kalau makan jangan bicara mohon maaf hal-hal yang kotor, kayak bicara najis lah, bicara tentang mohon maaf lagi makan bicara aku tadi mules, aku tadi ke kamar mandi, aku tadi. Jadi akhirnya orang termasuk juga ketika makan makruh berbicara tentang masalah kematian. Ya, maka berbicara hal-hal yang sekiranya manfaat, yang berhubungan dengan orang-orang sholihin atau macam-macamnya. Ya, kemudian diantaranya juga adalah kalau ada makan bersama-sama adalah
tidak memandang suapannya orang lain. Jadi kalau orang mau makan bersama-sama, jangan ngelihat jangan ngelihat orang makan, jangan dilihat. Ya, udah biarin dia mau makan banyak, dia makan apa, biarin. Karena itu termasuk di antara yang menjadikan orang malu. Ya. Kemudian di antaranya lagi adalah an yakul mimma yali, makan dengan yang di sekitarnya. Ya, itu ada hadisnya Nabi dalam kitab Adhkar. Nabi bersabda kepada seorang anak ketika melihat makan, dia tangannya itu kesana kemari. Nabi bersabda, ya ghulam, samillah wa kul mimma yali. Wahai anak kecil, bacalah asma Allah dan juga makanlah yang dekat sama engkau. Maka tidak mengambil yang jauh, tidak mengambil, tidak sampai menampakkan bahwa kita tamak. Ya, dan lain sebagainya dari berbagai macam adab makan. Mudah-mudahan dalam melaksanakan adab makan bisa menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar karena perhatian kepada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan itu adalah perkara mubah, makan itu adalah kebutuhan. Bahkan bisa jadi makan itu adalah mengarah kepada keinginan hawa nafsu. Tapi kalau mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nilai ibadah yang besar. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian dengan perkara mubah, dengan perkara yang disenangin nafsu, tapi karena memandang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab berikutnya, Babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab riwayat-riwayat yang sampai ke kita di dalam sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Roti Rasulullah. Karena zaman dulu mungkin kebiasaannya makan roti ya, nggak ada nasi ya. Nah, roti, kurma, itu kebiasaan makannya orang Arab pada saat itu ya. Jangankan masa Rasulullah, kita dengar dari guru kita Habib Ali Masyhur bin Hafid, abangnya Sayyidi Umar, beliau mengatakan kami dulu waktu masih muda itu makan nasi itu 2 hari sekali, 3 hari sekali makan nasi. Ya, udah kebiasaan ditarik di Hamdromot kayak gitu. Itu masa mudanya beliau. Nah, kemudian berkembang sampai akhirnya sehari sekali. Dan awal-awal kita ditarik di Hadramut itu masih mendapati masa makan nasi itu sehari sekali. Ya, jadi pagi sama malam itu nggak ada nasi, tidak ada nasi, harus roti. Kau cari satu kabupaten nggak ada orang jual nasi. Itu awal-awal kita di sana itu ya, tahun-tahun 94 apa 95 itu ya. Gimana pula masa sebelumnya, masa Habib Masyhur, masa mudanya beliau. Ya, maka kita ini Tuhan udah banyak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan besar adalah lapangnya rezeki dibuat tambah syukur. Lapangnya rezeki dibuat tambah semangat ibadah, semangat dakwah, bersungguh-sungguh di dalam khidmah kepada agama. Ya. Dan Nabi sendiri telah menyatakan di masanya Nabi 1400 sekian tahun yang silam, Nabi bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, bukan melarat yang aku takutkan sama kalian. Malah walakin akhsha an tubsata lakumud dunya kama busitat ala man kana qablakum.
Tapi yang aku khawatirkan malah dunia dibuka oleh Allah, dibentangkan oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Ya umat-umat terdahulu maksudnya adalah raja-rajanya, ya orang-orang kayanya, koron ya, meskipun juga umat-umat terdahulu banyak yang melarat juga. Tapi istilahnya umat-umat terdahulu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kekayaannya Korun, kekayaannya Fir'aun, kekayaannya Namrud, berapa banyak, emas-emas semua itu, ya. Sampai ada kaum yang namanya kaum Iram, yang rajanya buat surga, istana dari emas, pasir-pasirnya bertaburan intan mutiara. Itu namanya kaum Iram. Kemudian semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat peresmian. Jadi rajanya masuk, peresmian hari pertama istana surga, datang malaikat Israel. Sekarang waktunya dicabut nyawa. Datang malaikat Israel. Kemudian semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak jadi fitnah. Ya. Allah menyebut kaum Iram dalam surat Al-Fajr. Ya, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram yang punya ketinggian, punya kekuatan yang besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang Allah tidak pernah menciptakan semisal kaum Iram fil bilad, di kota-kota lain. Nah, kaum Iram. Walhasil Tuhan, istilahnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal. Banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak mengeluh ya. Gimana zaman-zaman dulu, jangankan zamannya Nabi dan zamannya sahabat. Kadang-kadang kalau kita dengarkan cerita bapak-bapak kita dulu waktu kecil ya, masa penjajahan sama kakek, sama buyut, ya Allah, gimana repotnya hidup. Ya, makan cuman ubi, ya kan? Air sumur. Ya, kekhawatiran, ketakutan, tanah asal aja disobot sama Belanda dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam plus minusnya, tapi perlu banyak bersyukur. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gal hadis yang 137. Wa bihi ilai qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar, qala berkata keduanya Muhammad Musanna dan Muhammad Bashar. Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'ban Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaditsu 'anil Aswad bin Yazid an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum 2 hari berturut-turut. Tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum 2 hari berturut. Kalau ini hari makan roti, besok nggak makan roti. Ya, adanya kurma. Bahkan ada hadis ucapan Sayyidah Aisyah, terkadang lewat sama kita 1 bulan purnama, 2 bulan purnama, Nggak ada api di rumah kami. Nggak ada api di rumah kami. Ditanya sama tabi'in, kemudian makan Anda dari mana wahai Sayyidah Aisyah? Kalau cukup sama kami al-aswadan, kurma dan air. Kurma dan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau melarang, bukan, tapi ikhtiaran. Beliau memilih itu. Andai kan beliau memilih jadi orang paling kaya, beliau bisa jadi orang paling kaya.
Andaikan beliau kepingin gunung Uhud jadi emas, gunung yang mengitari kota Madinah jadi emas, berapa ribu ton itu? Emas semuanya bisa jadi. Tapi Rasulullah SAW tidak mau. Beliau mengatakan, aku kenyang satu hari, aku bersyukur. Aku lapar satu hari, aku bersabar. Dan Rasulullah meminta istri-istrinya semuanya untuk, sehingga ada ayat takhir, yaitu ayat untuk istri-istrinya disuruh milih sabar sama Rasulullah atau milih lepas dari Rasulullah. Milih sabar sama Rasulullah. Itu ada ayat takhir. Ya nisa'an nabiyyi in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinata fata'alaina wa matti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamilan. Ya ayat Al-Qur'an. Wahai istri-istrinya Nabi, sinilah. Kalau kau kepingin dunia dan perhiasannya, maka aku ceraikan engkau. Nah, tapi kalau engkau mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kau sabar sama aku. Semua istri-istrinya Rasulullah mestinya milih bareng sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad ayat itu, beliau menangis. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala hada, atas ini ya Rasulullah, kau perintah aku ya Rasulullah. Ya, di antara istri Rasulullah yang paling cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah. Sehingga ya Rasulullah, jangan bacakan ayat ini untukku. Maksudnya istilahnya jangan suruh aku milih lagi ya Rasulullah kayak gini. Kalau disebutkan ada satu istrinya Rasulullah yang milih, ada satu istrinya Rasulullah yang milih dunia, kemudian diceraikan oleh Rasulullah dan dikasihkan harta yang banyak. Kemudian sampai akhir masanya tua, dia buta, dan kemudian dia gila, dan juga dia mengambil kotoran di pinggir jalan. Kemudian beliau mengatakan, ini perempuan ini anas syakiyah, ikhtartu dunya ala Rasulillah. Aku adalah wanita yang celaka, aku milih dunia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidah Aisyah mengatakan tidak pernah kenyang keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari roti gandum 2 hari berturut-turut. Hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah wafat. Maka keadaan semisal ini menambah kemuliaan di sisi baginda, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf dan sering hadis-hadis yang menunjukkan akan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab melihat punggung Rasulullah bergaris-garis karena tidur di atas pelepah kurma. Rasulullah tidur berkeringat, dan lain sebagainya dari berbagai macam kesederhanaan Nabi. Qala wa bihi ilai qala haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair qala haddatsana Hurais bin Utsman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah Al-Bahili yaqulu maka yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair. Riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bahilah. Nama aslinya Sudai bin Ajlan bin Harith. Sudai bin Ajlan bin Harith. Terkenal dengan nama Abu Umamah karena punya anak namanya Umamah. Maka lebih dikenal Abu Umamah. Di antara hadis yang masyhur dari beliau adalah beliau mengatakan, sejak aku masuk Islam tidak pernah aku jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau tersenyum di mukaku. Artinya Rasulullah sering tersenyum. Kalau ada hadis juga yang mengatakan bahwa tidak pernah ada satu orang yang lebih banyak tersenyumnya
kepada sahabatnya atau kawannya melebihi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tersenyum, dan disebutkan tabassumuka li akhi li fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah kawanmu itu adalah shadaqah, sedekah. Maka senyum itu di antara sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah Al-Bahili, ulama beda pendapat kapan beliau masuk Islam. Qil, ada yang mengatakan di perang Uhud. Waktu perang Uhud Abu Umamah datang masuk Islam. Qil, tapi Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan sanadnya dhaif. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Abu Umamah Al-Bahili masuk Islam sebelum Sulhul Hudaybiyah. Jadi akhir tahun ke-6. Sebelum berangkat umroh yang terjadi Sulhul Hudaybiyah. Itu Abu Umamah Al-Bahili. Dan beberapa banyak karamat yang ditulis oleh para ulama tentang Abu Umamah Al-Bahili. Padahal di kalangan sahabat jarang ada karamat ya. Jarang ada keramat. Keramat itu banyak muncul di kalangan para aulia sholihin untuk menguatkan hatinya para orang-orang yang nuntut ilmu di sekitarnya, dan juga sebagai penolakan kepada orang-orang ahli bid'ah di zamannya. Adapun para sahabat tidak diperlukan karamat karena di depannya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jarang, padahal sahabat lebih mulia daripada 1000 wali. Satu sahabat lebih mulia dari 1000 wali. Tapi mohon maaf, Sayyidina Ja'far ditusuk ya tembus juga. Ya kan ya? Dipenggal ya terpenggal juga beberapa sahabat dalam perang. Gak ada kemudian cerita-cerita yang aneh-aneh yang apa segala macam. Kecuali afrod beberapa orang. Disebutkan diantaranya adalah Abu Umamah ini. Abu Umamah ini disuruh Rasulullah untuk berdakwah di kaumnya. Maka baliklah dia di kaumnya, tapi karena di dalam perjalanan dia dirampok, akhirnya dia dalam keadaan lapar yang sangat luar biasa. Lapar yang sangat luar biasa, haus yang sangat luar biasa. Nyampe di kaumnya dia mau berdakwah gimana, lemes dan lain sebagainya. Akhirnya dijamu sama kaumnya itu dengan darah. Karena mereka masih makan darah pada saat itu. Berkata Abu Umamah Al-Bahili, aku datang dari Nabi ingin berdakwah kepada kalian dan Nabi melarang untuk makan darah. Kok malah aku makan darah pula? Enggak mau. Tapi kaumnya mengatakan memaksa, tapi kok dalam keadaan darurat kayak gini? Enggak mau. Sampai akhirnya beliau tertidur, dan tertidur itu kemudian disebutkan didatangkan oleh malaikat, kemudian dikasih minum sama malaikat. Dan akhirnya dia minum dengan puas, makan dengan puas dan lain sebagainya, sampai disebutkan ketika dia terbangun masih ada bekas-bekas madu di lidahnya atau di mulutnya. Di bibirnya masih ada madu yang akhirnya kemudian ditampakkan kepada kaumnya kalau dia sudah kenyang. Kenyang gimana, kau tadi lemes sampai mau mati apa? Ditunjukkan perutnya sudah agak buncit. Sampai akhirnya menjadikan mereka semuanya masuk Islam gara-gara keramatnya si Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Demikian juga disebutkan ada satu orang yang mengatakan, aku mimpi beberapa kali aku melihat setiap engkau berjalan selalu dibarengin oleh malaikat, dan malaikat mendoakan engkau di atasmu. Abu Umamah Al-Bahili. Beliau di antara pasukannya Sayyidina Ali ketika perang Siffin. Ketika masa Sayyidina Ali terjadi fitnah antar Sayyidina Ali dengan Muawiyah, terjadi perang Siffin, terjadi perang ini dan lain sebagainya. Abu Umamah Al-Bahili berada di sof atau di baris pasukannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara ucapan Abu Umamah Al-Bahili yang terkenal adalah al-mar'u baina arba'ati a'da.
setiap manusia itu tidak lepas dari 4 musuh. Setiap manusia nggak lepas dari 4 musuh. 1, muslim yu'di. 1, orang muslim yang menyakitin. Ya, kadang-kadang kita disakitin sama orang, bahkan orang terdekat dari sama kita. Orang terdekat sama kita kayak gini. Maka oleh sebab itu jangan terlalu mengharap kali sama orang. Berusahalah untuk nyenengkan diri sendiri. Carilah kesenangan diri sendiri. Kesenangan zikir, kesenangan ngaji, kesenangan jamaah, kesenangan ke masjid. Kau ngarep sama orang kecewa, ngarep sama orang banyak kecewa. Bahkan mungkin sama orang yang terdekat sama engkau. Sama anak, sama istri, sama kadang kecewa. Maka oleh sebab itu pandai-pandailah untuk cari untuk ketenangan batin sendiri. Bukan kok kemudian meremehkan orang, enggak. Bukan kok kemudian menjelekkan orang atau nggak butuh sama orang. Kita makhluk berinteraksi sama orang lain, tapi jangan bergantung sama orang. Kalau bergantung sama orang itu, yang ada adalah menyesal. Yang ada adalah kecewa. Gantung sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tawakal sama Allah. Katanya Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, seseorang itu tak lepas dari 4 yang musuhin. 4 musuh. 1, orang muslim yang nyakitin. 2, orang munafik yang memusuhin. 3, orang kafir yang memerangin. 4, setan yang menyesatkan. Maka kalau ndak orang kafir, kita nggak perang sama orang kafir, ada orang munafik. Orang munafik yang membenci kita, yang selalu menjatuhkan, yang memfitnah kita. Nggak munafik pun mungkin juga orang muslim. Orang sekitar kita sendiri yang mengecewakan. Anda pun juga pastinya setan. Setan yang ngerusak amal kita, yang menyesatkan kita. Maka ekstra hati-hati. Ini musuh dari luar. Musuh dari luar. Belum lagi musuh dari dalam yang agak lebih berat. Yang lebih berat yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wahfadil qalba ayyulimma bihi syaitan wan nafas wal hawa wad daniyah. Jagalah hati ya Allah dari dikuasai oleh setan, hawa nafsu dan kecintaan dunia. Kalau yang disebut oleh Habib Ali Al-Habsyi adalah sifat hati. Sifat hati. Ini tadi Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, maka yafdulu an ahli baiti Rasulullah SAW khubzuz syair. Tidak pernah lebih dari keluarga rumah Rasulullah SAW khubzuz syair, roti gandum. Artinya nggak pernah lebih. Kalaupun ada, ya cukup untuk mereka. Tidak lebih. Nah, zaman dulu roti itu adalah di antara makanan yang cukup enak. Makanan yang cukup enak. Kebiasaannya ya kurma. Walhasil, gimana kesederhanaan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah Al-Jam'i qala haddatsana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah bin Abbas. Dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'a tawiyan huwa wa ahluh la yajiduna asha'an wa kana aktsaru khubzin khubzas syair. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermalam beberapa malam berturut-turut tawiyan kelaparan. Beberapa malam berturut huwa wa ahlu, beliau dan keluarganya. La yajiduna asya'an, tidak mendapatin makan malam. Tidak ada makan malam. Hari-harinya Rasulullah dan keluarganya.
gimana sabarnya keluarga Rasulullah. Nah. Qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala hadatsana Abdullah bin Abdul Majid Al-Hanafi qala hadatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala hadatsana Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad annahu qila lahu. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Ini sahabat Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kalau abahnya ma'ruf, terkenal abahnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan sahabat Nabi yang wafat ketika mau berangkat perang Badar. Sudah berangkat perang Badar, di tengah perjalanan baru berangkat meninggal dunia. Ayahnya Sahal, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, Al-Ansori, sahabat Ansor. Sehingga setelah perang Badar Rasulullah memberikan bagian harta rampasan perang kepada keluarganya. Padahal tidak ikut perang ya, karena meninggal dunia waktu awal berangkat. Sedangkan Sahal ini min sighari sahabat di antara sahabat yang kecil-kecil. Istilahnya ayahnya wafat, Sahal bin Sa'ad umur 2 tahun. Ya, masih kecil. Masih kecil. Tapi sahabat Rasulullah, nggak ada sahabat Nabi kecil makom nggak ada ya, meskipun kecil umur. Ya. Dan Sayyidina Sahal bin Sa'ad ini di antara Sayyidina Sahal bin Sa'ad adalah akhiru man mata minas sahabat fil Madinah. Akhir dari sahabat yang wafat di kota Madinah. Dari semua sahabat yang di kota Madinah, akhir yang wafat ini Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Ya, di sahabat-sahabat yang lain mungkin di kota-kota lain ada. Kalau sahabat paling akhir wafat secara mutlak namanya Sayyidina Abu Tufail Amir. Abu Tufail ini meninggal dunia paling akhir dari seluruh para sahabat. Sudah nggak ada sahabat lagi, beliau yang paling akhir. Itu yang tercatat dalam sejarah. Tapi yang di kota Madinah, semua sahabat sudah wafat. Yang belum wafat Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Beliau meninggal dunia akhir orang sahabat yang wafat di kota Madinah. Umurnya 100 tahun lebih. Dapetin masa Hajjaj bin Yusuf. Jadi masa lama itu ya. Masa Hajjaj bin Yusuf yang dolim itu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'iman fid dunya wal akhirah. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا بلاء الا دفعته ولا داء الا ازلته ولا مسكينا الا اغنيته ولا طالب علم الا عنك وفتحته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا لنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.